Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa saraha sudurana lil iman wa ja'alana min ummati khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Takwa yang menjadikan kita senantiasa tunduk dan patuh kepada seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya Islam telah menetapkan bahwa seluruh amal perbuatan manusia harus diikat dengan hukum syara, yaitu aturan Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan hal ini. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima putusan dengan sepenuhnya. Ayat ini menegaskan iman seseorang belumlah sempurna sampai ia menjadikan Rasulullah SAW sebagai penentu hukum dalam segala perkara tanpa ada keberatan sedikit pun di hatinya dan menerima dengan sepenuh keikhlasannya. Baginda Rasulullah SAW pun menegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila kamu melarang kalian dari suatu, maka jauhilah, dan apabila aku memerintahkan kalian dengan sesuatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Demikianlah tolak ukur bagi seorang mukmin bukanlah perasaan, bukan pendapat manusia, bukan pula hawa nafsu, melainkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam telah memberikan tolak ukur yang pasti untuk menilai setiap perbuatan. Apa yang disebut baik adalah apa yang dinyatakan baik oleh syara, dan apa yang disebut dengan buruk adalah yang dicela oleh syara. Dalam kaidah usul dikatakan, al-hasanu ma hassanahu syar'u wal qabihu ma qabbahahu syar'u. Yang baik adalah yang dinilai baik oleh syara, dan yang buruk adalah yang dinilai buruk oleh syara. Maka kejujuran, menepati janji, berbuat baik kepada orang tua, menunaikan amanah, semuanya tetap baik selama-lamanya. Sebaliknya, dusta, ingkar janji, korupsi, riba, meninggalkan dakwah dan menentang hukum Allah akan tetap buruk selama-lamanya. Takkan pernah dianggap baik oleh alasan zaman, kemajuan, ataupun juga demokrasi. Inilah jalan yang lurus yang mengantarkan kepada kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika manusia menjadikan akal dan hawa nafsu sebagai penentu hukum, maka yang terjadi hanyalah kekacauan,
kesengsaraan dan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Inilah realita hari ini. Kerusakan moral, hukum yang tumpul, kemaksiatan yang mudah sementara ketaatan sulit dilakukan. Semua itu karena manusia berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keterikatan kepada hukum syara tidak boleh ditunda-tunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah melakukan amal soleh karena akan datang fitnah seperti malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang beriman, sore harinya ia sudah menjadi kafir, dan sore harinya beriman, pagi harinya ia sudah menjadi kafir. Ia rela menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dari dunia." Lihatlah keadaan kita hari ini. Betapa mudah orang tergoda meninggalkan ketaatan, ingin mengaji, berdakwah, menegakkan hukum Allah, banyak halangan dan alasan. Tetapi jika kita ingin melakukan kemaksiatan, jalannya begitu terbuka lebar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk segera berbuat baik, jangan menunda-nunda selagi kesempatan itu menghampiri kita semuanya. Lihatlah teladan para sahabat Rasulullah SAW. Ketika ayat perubahan kiblat turun, mereka langsung berpaling menghadap ke arah baru. Saat itu juga tanpa menunggu-nunggu. Ketika ayat pengharaman khamr turun, mereka segera membuang seluruh khamr hingga jalan-jalan Madinah mengalir oleh tumpahan minuman itu. Mereka tidak menunda-nunda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ciri orang yang benar terikat dengan hukum Allah, cepat taat, tidak menunda dan tidak mencari-cari alasan. Karena manusia itu lemah, terbatas, dan semuanya amalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita takut kepada hari perhitungan dan senantiasa berusaha memahami dan menerapkan hukum syara dalam seluruh aspek kehidupan kita. Caranya yaitu dengan menuntut ilmu Islam, menghadiri majlis-majlis pengajian, belajar syariat dan mengamalkannya. Hanya dengan itu hidup kita sesuai dengan aturan Allah dan meraih kebahagiaan dunia serta keselamatan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadrin wa udunin bi khabar. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi kursi. Faqala ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatil mutammimin lil asratil kiram wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' 'annal bala'a wal waba waz zina waz zalajil wal mihan wa su'il fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khasatan wa an sairi biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli ya'idukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.